Halo Ami, sebelumnya terima kasih banyak ya karena udah menyempatkan waktunya untuk aku wawancara pada hari ini. Boleh dong perkenalkan terlebih dahulu nama, jurusan, dan juga angkatan kamu? Oke, perkenalkan, nama aku Weta Karyanti. Aku dari jurusan Digital Public Relation angkatan 2022. Halo, perkenalkan nama aku Nahla Azhar dari jurusan Teknik Biomedis. Oke, Nahla, aku di sini mau tanya-tanya sama kamu soal zero waste. Menurut kamu, apa sih zero waste itu? Dan menurut kamu seberapa penting konsep zero waste dalam kehidupan sehari-hari? Zero waste yang aku pahami itu adalah gaya hidup yang menekankan tanggung jawab terhadap barang yang kita konsumsi. Zero waste sendiri itu penting dalam kehidupan sehari-hari karena kalau terus dibiarkan, pola konsumsi kita yang sekarang ini justru akan membebani lingkungan dan generasi selanjutnya. Uh, Menurut saya, zero waste itu bukan tentang tidak menghasilkan sampah, tapi lebih ke usaha sadar untuk mengurangi sampah sejak awal, di mana konsep ini tuh penting karena dampak sampah itu bisa langsung terasa oleh kita, mulai dari lingkungan yang kotor dan ujung-ujungnya berimplikasi pada masalah kesehatan. Oke, kalau sebagai mahasiswa dan warga negara, apakah kamu merasa punya peran dalam mewujudkan zero waste tersebut? Menurut aku punya peran di situ karena sebagai mahasiswa sendiri, kita bisa jadi agen perubahan baik lewat perilaku sehari-hari maupun lewat edukasi ke lingkungan sekitar. Saya sebagai mahasiswa dan warga negara tentu merasa punya peran di mana sebagai mahasiswa itu saya punya posisi strategis karena saya bisa dianggap lebih kritis dan juga bisa menjadi contoh bagi masyarakat, di mana perubahan kecil dari saya sebagai mahasiswa itu bisa berdampak besar jika dilakukan bersama-sama. Oke, kalau dalam keseharian kamu nih, kebiasaan apa sih yang paling sering kamu lakukan untuk mengurangi sampah? Untuk di kegiatan sehari-hari itu biasanya kalau ke kampus saya selalu bawa tumbler, di mana kalau ada tempat isi ulang itu saya akan isi ulang di sana. Terus kalau misalnya bawa makanan, bekal, itu biasanya pakai kotak makan sendiri dan juga pokoknya intinya menghindari plastik sekali pakai. Dan di mana perilaku tersebut tuh walaupun kelihatannya kecil, tapi cukup untuk mengurangi sampah harian. Kalau aku lebih ke memilah sampah dan mengurangi belanja barang yang sebenarnya tidak aku butuhkan. Jadi sebelum membeli barang tersebut, aku bakal mempertimbangkan dulu nih dampak dari sampahnya. Nah, menurut kamu sendiri, lingkungan kampus atau tempat tinggal kamu sekarang itu udah mendukung gaya hidup zero waste apa belum? Kalau menurut saya sudah, tapi masih belum maksimal, di mana contohnya tuh ada fasilitas pemilahan sampah, tapi pengolahannya belum konsisten, jadi sampahnya terkadang masih tercampur. Dan juga mahasiswanya kurang termotivasi dan memang belum terlalu paham sama konsep zero waste sendiri ini. Di tempat tinggal aku sendiri kesadarannya masih tergolong rendah. Kalau untuk di kampus sendiri mulai ada gerakan campaign lingkungan dan pengabdian masyarakat. Oke, kalau tantangan terbesarnya nih, menurut kamu apa sih tantangan terbesar yang bikin mahasiswa itu jadi sulit untuk konsisten menerapkan zero waste ini? Untuk tantangan terbesarnya itu ada di rasa praktis sih menurut saya, di mana banyak mahasiswa tuh dia memilihnya yang cepat dan murah tanpa memikirkan dampak lingkungannya. Menurut aku tantangannya itu karena kurangnya edukasi dan kebiasaan sejak awal. Kalau dari kecil tidak dibiasakan, pada waktu dewasa mungkin agak merasa kesulitan. Oke, menurut kamu, siapa yang paling berperan dalam mendorong zero waste? Apakah individu, apakah kampus, atau apakah pemerintah? Untuk dari ketiga peran itu tentunya tiga-tiganya punya peran sendiri-sendiri, di mana menurut saya sih yang paling penting itu dari individu ya, karena dari individu tuh bisa muncul kesadaran diri gitu, di mana dari kesadaran diri itu nanti bakal beranjak ke penggunaan fasilitas yang sesuai dan juga mengamalkan kebijakan yang ada gitu, biar sebagus apapun kebijakan fasilitas yang ada itu bakalan diterapkan sesuai dengan yang seharusnya. Kalau aku melihatnya, pemerintah dan institusi seperti kampus punya peran besar untuk menciptakan sistem. Karena individu akan lebih mudah berpartisipasi kalau sistemnya sudah mendukung.
Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya. Kamu ada nggak sih pesan atau harapan yang ingin kamu sampaikan kepada mahasiswa lain mengenai zero waste ini? Kalau menurut saya menerapkan zero waste itu jangan nunggu sempurna untuk mulai, di mana kita bisa ngelakuin dari hal kecil dulu, karena dari hal kecil itu nantinya bakalan menimbulkan perubahan yang besar dan hal itu tuh bisa dimulai dari langkah sederhana. Aku berharap para mahasiswa bisa lebih sadar bahwa zero waste itu bukan tren tapi kebutuhan. Apa yang kita lakukan hari ini itu akan berdampak langsung ke masa depan dan depan. Oke, sekian ya Ami pertanyaan dari aku. Terima kasih karena udah bersedia untuk aku wawancara pada hari ini ya. Sama-sama.